memuji nama. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu kami adalah pribadi-pribadi yang haus dan lapar akan firman. Untuk itu Tuhan, Engkau bukakan hati pikiran rohani kami, sehingga kami pun boleh menerima dan menelan setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Kiranya kuasa-kuasa yang boleh mengganggu kehidupan kami dalam pendengar firman-Mu pada sore hari ini, kiranya kami tolong dan kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya pelayanan dan pengertian firman-Mu pada sore hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kerajaan surga. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan kelayakan dalam hidup hamba-Mu pada sore hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah waktu dan kesempatan yang indah ini kami gunakan sesuai dengan kehendak dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya sapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Bersyukur pada sore hari ini saya boleh mengambil bagian pemberitaan firman Tuhan walaupun dalam keadaan dan situasi yang sedikit kondusif. Firman Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Pada sore hari ini dalam pembacaan ini saya akan mengangkat sebuah tema. Tema saya sangat simpel sekali dan mungkin tidak asing lagi dalam pembacaan kita pada sore hari ini karena ini sering kali dikhotbahkan. Saya akan memberikan tema hidup tidak sia-sia. Saudara-saudara, dalam situasi-situasi yang seperti ini yang telah membuat hati kita gemetar dan bahkan membuat kita takut akan hal-hal yang boleh membuat hidup kita terhimpit pada saat ini, yaitu virus corona yang telah merasuk ke seluruh dunia, membuat manusia terlantar. Adapun bahkan ada yang kecewa kenapa? Karena harapan-harapan yang diinginkan, harapan-harapan yang telah diangan-angankan ke depan, mungkin kita tidak bisa katakan hancur, tetapi kita katakan tercancel, terbatalkan sementara. Ya. Ada juga yang hancur. Kenapa hancur? Karena ia menganggap bahwa Tuhan tidak bersama dengan dia, Tuhan tidak menyertainya dalam hidupnya. Ia menyalahkan Tuhan seolah-olah dalam hidupnya. Nah, itu harapan ke depan itu pasti hancur. Tapi harapan-harapan yang tercancel itu ya mungkin karena situasi ini ya tercancel, terbatalkan sebentar. Nanti setelah corona mungkin ya dilanjutkan untuk menggapai harapan. Untuk itu yang perlu kita renungkan pada kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini di ayat yang ke-10, bagaimana hidup ini tidak bisa menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Di sini Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Ia menerapkan gaya hidupnya yang dulu. Ia memberitahukan kepada jemaat Filipi apa saja yang menjadi gaya hidupnya dulu sebelum pengenalan akan Kristus. Itu dikatakan bahwa dia adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah orang-orang yang pintar dalam segi hukum Taurat. Ia tidak bercacat celah. Itu sudah pintar, itu sudah hebat. Kalau zaman itu udah luar biasa kalau ada orang seperti itu. Jadi yang perlu kita renungi bagaimana hidup kita supaya hidup ini tidak menjadi sia-sia di dalam dunia ini. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID 2019. Bagaimana hidup ini tidak menjadi sia-sia. Ya. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-10a. Di situ ada pengenalan akan Kristus. Hidup mengenal Kristus. Hidup mengenal Kristus. Yang menjadi pertanyaan kecil dan bahkan pertanyaan besar dalam hidup kita, ada apa dengan pengenalan Kristus? Kenapa saya tidak hidup saja dengan pergaulan-pergaulan bebas itu? Kenapa harus hidup di dalam Kristus? Kenapa tidak hidup dalam rokok saja? Kenapa tidak hidup dalam narkotika saja? Kenapa tidak hidup dalam gaya hidup yang tidak selaras dengan firman Tuhan saja, ya kan? Kenapa harus hidup dalam Kristus? Itu pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 tadi, dia lebih mulia dari segalanya.
segalanya. Apapun yang ada di dalam dunia ini, Kristus lebih mulia dari itu. Itu keuntungannya. Kalau kita hidup dalam rokok, berarti lebih mulia lagi Kristus daripada rokok. Itu artinya ya. Kalau kita hidup dulunya narkotika, berarti lebih mulia Kristus daripada itu. Kalau kita hidup dalam pergaulan bebas dulu, berarti Kristus lebih mulia dari itu. Artinya kalau misalnya kita hidup dalam harta kita, hidup dalam tahta kita, hidup dalam kemegahan kita dalam dunia ini, Kristus lebih mulia daripada itu. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang menjadi keuntungan dalam hidup kita dulu? Kalau misalnya saya sendiri tertekan dalam firman Tuhan, yang menjadi keuntungan, ya, merokok mungkin keuntungan dalam hidup kita. Pergaulan bebas mungkin pun keuntungan terbesar dalam hidup kita. Hal-hal dunia pun mungkin keuntungan besar. Uang pun bisa menjadi keuntungan besar dalam hidup kita dulu. Tetapi dikatakan di sini, ketika kita mengenal Kristus, itu lebih mulia dari segalanya. Maka semua keuntungan-keuntungan itu adalah kerugian dalam hidup kita. Amin. Ada amin? Amin. Haleluya. Bahkan ditekan dalam ayat ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, bahkan jadi sampah. Kalau misalnya jadi sampah, berarti itu artinya tidak ada gunanya lagi. Jadi rokok tidak ada gunanya, pergaulan bebas tidak ada gunanya, narkotika tidak ada gunanya, dan segala sesuatunya adalah tidak ada gunanya, sampah. Kalau kita sudah berada di dalam Kristus, kalau kita hidup di dalam Kristus, itu yang kalau kita menekankan dalam hidup kita ayat poin yang pertama ini, maka hidup kita pun di dalam dunia ini tidak akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Ayat poin yang kedua, bagaimana agar hidup ini tidak menjadi sia-sia di dalam dunia ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-10b, hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ada apa ya? Pertanyaan besar lagi dalam kehidupan kita. Ada apa dengan kebangkitan Yesus? Pasti kita tahu semua ya, ada apa dengan kebangkitan Yesus. Tapi di sini dikatakan bahwa kalau kebangkitan Kristus itu maut telah dikalahkan, maut telah dikatakan. Itu yang perlu kita ingat. Kalau saya hidup di dalam Kristus, kalau saya hidup di dalam kuasa kebangkitannya, berarti maut tidak berkuasa lagi dalam hidup saya. Maut telah terkalahkan, pintu dan ambang kematian sudah tidak bisa menjadi ketakutan dalam hidup saya lagi. Bahkan orang pada saat ini takut mati karena virus corona ya, takut mati. Ya bukan berarti sih kalau misalnya kita sudah berada dalam situasi begini ya, kita juga tidak mengikuti peraturan pemerintah, ya kita juga bisa mati. Tapi kita tidak membiarkan demikian. Apa yang sudah menjadi peraturan yang kita ikuti. Jadi jangan karena saya udah bilang begini, berarti sebenarnya nanti lewat di jalan raya tidak pakai masker gitu ya. Kita mati juga, mati konyol sebentar. Kita lihat ada yang sekian banyak yang mati konyol, ya kan? Jadi dikatakan di sini bahwa hidup dalam kuasa kebangkitannya itu artinya maut tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Pintu dan ambang kematian itu sudah tidak lagi menjadi ketakutan dalam hidup kita. Ya, ada banyak orang saat ini ya sedikit penyakit ya ke rumah sakit. Karena kenapa ya? Takut kenapa mas? Karena mati sebentar kan. Apalagi di sekeliling kita sedikit penyakit, masuk rumah sakit, ya kan? Haleluya. Jadi itu yang perlu kita tekankan dalam hidup kita, bahwa jangan kita berpikir bahwa di dalam kebangkitan Kristus itu tidak ada makna yang luar biasa. Ada maknanya, ya kan? Tidak berkuasa, kematian lagi itu tidak menjadi guna dalam hidup kita. Kalau kita mati di dalam Kristus, pasti hidup kita menjadi berguna. Kalau kita mati seperti orang-orang yang kita itu mati konyol di sebelah sana, ya hidup mereka tidak berguna.
Hidup mereka sia-sia di dalam dunia ini. Karena kenapa? Mereka belum menerima Kristus dalam hidup mereka. Mereka belum hidup di dalam pengenalan akan Kristus. Makanya hidup mereka itu pasti sia-sia menurut saya. Mati konyol. Jadi itu yang perlu kita tekankan dalam hidup kita, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia di dalam dunia ini. Poin yang ketiga adalah yang kukehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Ada apa dengan penderitaan Kristus? Kadang-kadang orang pada saat ini yang menderita sedikit-sedikit menderita, tidak ada uang, tidak ada begini dan tidak ada masaku di dapur, tidak ada begini dan segala macam, dia tidak bisa menanggung itu, menahan itu. Haleluya. Iya kan? Dia tidak bisa menahan itu. Sedikit-sedikit menderita, sedikit-sedikit tersiksa. Dia katakan, Tuhan tidak bisa menolong saya. Tuhan tidak ada dalam hidup saya. Tuhan tidak bisa memberikan kecukupan dalam hidup saya. Itu adalah prinsip-prinsip orang yang tidak tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya ke depan. Sedikit-sedikit sakit gigi. Sakit saja aku. Amin. Jadi situasi seperti begini, ada orang yang mengatakan, Tuhan, saya tersiksa dengan keadaan ini. Saya tidak punya makanan, pekerjaan saya tertutup. Ya kan? Di mana-mana pakai masker, ya kan? Tersiksa pakai masker. Bisa sesak. Itu masalahnya sendiri. Bisa sesak, pakai masker itu bisa sesak loh ya. Karena ada orang dulu saya lihat tonton di televisi, dikatakan saya tidak akan pakai masker. Kenapa? Karena oksigen yang kita keluarkan nempel di sini lagi, terus kita hidup lagi, itu menjadi penyakit. Bisa, itu pergumulan besar dalam hidup kita. Jadi saya tidak bisa pakai masker karena hidup saya tersiksa di situ, ya kan? Sedikit-sedikit tersiksa. Di dalam penderitaan Kristus kita, kalau kita renungkan penderitaan Kristus yang jauh lebih tersiksa dan menderita dengan keadaan kita saat ini. Ia dihina, caci maki, ditinju, ditonjok, diludahi, bahkan dicambuk itu. Kalau dicambuk itu daging-dagingnya itu keluar. Bahkan mati di kayu salib. Kalau kita lihat orang yang mati di kayu salib itu menurut Alkitab adalah orang yang mati terkutuk. Ya kan? Jadi Kristus lebih menderita lagi dalam keadaan kita yang kita alami saat ini. Jadi dengan sedikit-sedikit kita putus asa, Tuhan saya tidak mampu, saya tersiksa. Harapan saya pun hancur ke depan, ya kan? Jangan begitu. Jadi yang kita tenangkan dalam hidup kita supaya hidup ini tidak sia-sia di hadapan Tuhan adalah kita hidup di dalam pengenalan akan Kristus. Kedua, kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Ketiga, kita hidup dalam penderitaan Kristus. Sehingga itulah ya, ketika kita menjalani hidup di dalam dunia ini, itulah yang dikatakan Paulus di sini di ayat yang ke-10c, 10d dikatakan di sini, dan di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kita menanggung apa yang kita alami pada saat ini, supaya dikatakan Paulus ini, supaya kita serupa dengan Kristus. Apa yang Kristus rasakan, kita rasakan juga. Itu keserupaannya Paulus katakan dalam firman Tuhan pada sore. Jadi biarlah ketiga poin ini menjadi landasan dan fondasi besar dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi, supaya hidup ini tidak sia-sia di dalam dunia ini. Demikian saja perenungan kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapak di surgawi, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Kami sadar dan kami tahu ada banyak masa lalu kami yang mungkin menjadi keuntungan dalam hidup kami, mungkin menjadi harapan kami. Namun ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Semuanya itu akan menjadi kerugian besar dalam hidup kami. Sehingga kami pun memperoleh Kristus yang lebih mulia dari segalanya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seruan kami, inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.